Dulu langkah kami berpacu dengan detak jantung yang menderu. Haus, capek dan letih, aku akhirnya berhenti setelah tak sanggup berlari. "Berhenti dulu, Sar, gue capek banget." "Sesak," pintaku. Sartika yang mendahuluiku lantas berhenti seketika. Matanya menyisir sekitar. Raut ketakutan terpancar jelas di matanya. "Ayo Wit, kita cari pertolongan. Lu gak takut makhluk itu ngejar kita? Mana sepi lagi. Gila ya, ini orang pada kemana juga? Baru jam segini kok, udah sepi kayak kuburan," omel Sartika. Tangannya menarik paksa tanganku. "Sebentar aja Sar, gue udah gak sanggup," jawabku terengah-engah. Suasana memang sangat mencekam. Sepi, tak ada satu kendaraan pun yang lewat. Persis seperti kota mati. Hanya ada suara binatang malam seperti jangkrik yang bersahut-sahutan. Hembusan angin malam yang dingin menerpa tubuhku. Di saat seperti ini, mengapa Mas Fadlan tak juga menghubungiku? "Ayo Wit, cepet," rengek Sartika. "Oke, ayo." Aku kembali bangkit dan berlari bersama Sartika, mencari bantuan tanpa tahu arah. Sekitar 15 menit kami berlari. Dari jauh kami melihat sinar yang cukup terang. Kami lalu berhenti dan berteriak meminta tolong. Lambat laun, sinar itu menjadi besar. Benar dugaan kami. Sinar itu berasal dari lampu mobil. Mobil itu berhenti tepat di samping kami. Kaca mobil diturunkan hingga kami bisa melihat sosok di dalam mobil. Pria dengan wajah sendu berkulit hitam manis menatap kami dengan wajah keheranan. "Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya Rama. "Tolong kami Mas, kami sedang diburu makhluk halus," ungkap Sartika. "Saya mohon Mas, tolong kami, nyawa kami dalam bahaya," ucapku mengiba. "Baik, silakan masuk," jawabnya, dan tak menunggu lama kami pun langsung masuk mobil dan menderu kencang meninggalkan komplek perumahan yang aku tinggali bersama Mas Fadlan. Setelah 30 menit perjalanan, kami akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi bunga mawar. Lelaki yang menolong kami mengatakan jika ini adalah rumah seorang ustadz yang cukup terkenal. "Assalamualaikum." Lelaki tadi mengucap salam ketika sampai di depan pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam. Tak lama, seorang lelaki berumur sekitar 50 tahunan menyambul dari balik pintu. "Berhenti." Belum sempat kami berucap apa maksud kedatangan kami, tangan lelaki itu seolah tak mengizinkan kami untuk masuk. "Bukan kalian maksudku, tapi sosok yang sedari tadi mengikuti kalian." Ucapan lelaki itu kontan membuat aku dan Sartika menelan ludah. "Ada yang mengikuti kami?" "Tunjukkan wujudmu, wahai Korin," pekik lelaki itu. Serta-merta dari atas pohon kapuk yang ada di seberang halaman rumah Ustadz turun gumpalan asap putih yang lama-kelamaan membentuk sosok wanita yang amat sangat aku kenal. Begitupun Sartika. Nania," liriku. Hantu," pekik Sartika. Ia lantas menggelosor di lantai. Tubuhnya menjadi lemas karena ketakutan. "Tidak, dia bukan teman kalian. Dia adalah jin yang menyerupainya saja. Sedangkan teman kalian sudah tenang di alamnya," ungkap Ustadz. "Apa yang kau mau, wahai Korin?" tanya Ustadz. Sosok bergaun putih panjang dengan rambut dan mata hitam mengelilingnya. Itu bukan mulutnya seraya berucap, "Memes, bunuh." Dan setelah itu, ia mengucap kata-kata itu, tiba-tiba tubuhnya diselimuti asap tebal dan dalam sekejap hilang disapu angin malam. Aku tertegun sembari mencerna ucapan sosok itu. Memes, siapa dia? Sepertinya aku pernah mendengar namanya, tapi di mana? Berbagai pertanyaan singgah di pikiranku sebelum akhirnya Pak Ustadz memerintahkan kami untuk masuk dan lelaki penolong yang bernama Yudi itu pamit pulang. "Kalian berdua tidur di sini saja dulu, di kamar anak perempuan saya," titah Pak Ustadz. "Dan ingat, jangan sekali-kali membuka pintu sebelum fajar menjelang, karena makhluk itu haus darah kalian, terutama kamu. Ia mengincar darahmu." Tiba-tiba Ustadz menunjuk wajahku. Jantungku rasa mau copot mendengar ucapan Pak Ustadz. Tiba-tiba
Belum lepas keterkejutanku atas ucapan Pak Ustadz, jantungku kembali berdegup kencang begitu membaca pesan yang baru masuk di handphoneku. Pesan yang dikirim oleh Mas Fadlan yang serta-merta membuat duniaku hancur. Jangan cari aku, mulai saat ini kamu bukan istriku. Kamu aku talak. Tunggu surat cerai kita akan segera datang. Cerai? Salahku apa? Pantas dari tadi nomornya tidak aktif. Sebenarnya apa yang terjadi pada suamiku? Dengan berderai air mata, aku menulis pesan. Tapi pesan itu tak terkirim. Centang 1. Fik, aku diblokir. Mobilku lajukan kencang. Malam ini aku harus bertemu Memes. Sehari saja tak bertemu, rasanya sewindu. Oh, Memes sayang, tunggu Mas datang. Malam sudah amat larut. Widya berulang kali meneleponku. Aku menatap kesal layar handphone. Widya lagi, menyebalkan. Segera aku matikan handphone. Lalu pandanganku kembali fokus ke jalan. Sebuket mawar merah sudah aku siapkan untuk Memes, si gadis cantikku. Aku harap dia tidak marah lagi gara-gara kemarin ketemu sama Widya saat pemakaman Ania. Akhirnya aku sampai di depan rumah Memes. Rumah kontrakan sederhana. Ya, Memes hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mendekati rumah Memes rasanya amat menyeramkan. Bulu kuduku berdiri seketika. Rumah pun tampak sepi dan gelap. Tapi demi untuk bisa bertemu Memes, aku mengendap mendekati kamarnya. Hahaha, kau hebat Mas Gun, tapi kau harus janji ya, besok Widya harus mati. Jelas suara Memes menggema. Mas Gun, Widya, sebenarnya Memes bicara pada siapa? Ah, hebat, sialan. Suara desahan. Perlahan dengan jantung yang ingin melonjak keluar karena menahan marah, aku mendekati jendela dan berusaha mengintip. Kesal bercampur benci. Dalam keremangan kamar yang hanya disinari lampu tidur berwarna merah, kulihat jelas Memes sedang bergumul mesra dengan seorang pria. Sialan, wanita itu mengkhianatiku. Aku beringsut mundur, ingin kembali pulang ke rumah menemui istriku. Maafkan Mas Wid. Ah, sial, ucapku ketika kakiku tak sengaja menabrak ember. Siapa itu Mas Gun? Pekik Memes. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku tiba-tiba terasa kaku. Tak bisa bergerak. Lidahku pun keluh. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tiba-tiba dari arah kamar, Memes keluar gumpalan asap hitam yang lama-kelamaan membentuk sosok hitam besar berbulu menyerupai raksasa. Ia menyeringa menatapku. Gigi taringnya keluar dengan matanya yang menyala merah. Ku dengar langkah kaki dari dalam. Memes keluar dari dalam rumah dengan wajah yang ketakutan. Sialan, Mas Fadlan, pekik Memes. Apa perlu dia kita jadikan korban, tuanku? Suara makhluk itu membahana. Rasanya aku ingin pingsan melihat makhluk itu melotot melihatku. Jangan, dia asetku. Aku hanya ingin dia tunduk padaku, ucap Memes. Baik, tuanku. Setelah makhluk itu berucap, entah kenapa pandanganku menjadi gelap dan tengkukku menjadi berat. Aku seperti melayang dan terbang. Pagi sayang. Kecupan mesra di pipiku membuatku terbangun. Kupicingkan mata. Gelap, tak ada cahaya sedikit pun. Memes, dan kejadian tadi malam. Ah, kepalaku mendadak pusing. Aku ingin bergerak, tapi kenapa sulit? Tanganku terikat. Lampu tiba-tiba hidup. Mataku menyipit silau. Di mana aku? Ruangan apa ini? Seperti gudang. Gudang? Apa aku disekap? Kulihat Memes berdiri bertolak pinggang menatap sinis ke arahku. Bersama seorang pria di sampingnya. Tapi ada yang aneh. Pria itu kenapa begitu mirip denganku? Kenapa? Kau heran, Fadlan? Memes menatapku dengan sinis, seperti sedang mengejekku. Sebenarnya, apa yang kamu mau? Lepaskan Mas sayang, rayuku. Kau kira aku bodoh? Aku tak butuh dirimu, tapi aku butuh hartamu. Sentak Memes yang nyaris membuat nyaliku ciut. Untuk saat ini, kau masih berguna. Setelah hartamu beralih tangan padaku, kau akan kutumbalkan.
Ia tergelak melihatku dengan raut wajah ketakutan. Ya Tuhan, kenapa aku bisa mencintai wanita iblis seperti ini? Batinku. Ayo Mas Gun, kita ke kantor. Biarkan lelaki itu di sini. Memes berlalu pergi. Namun ia sempat melihatku sekilas. Tidak akan ada yang mencarimu. Istrimu sudah kukirim pesan. Kau menceraikannya. Membusuklah di gudang ini, Fadlan, serunya. Tidak, Mas Gun, kami bisa menjelma sampai kapan? Tanyaku pada Mas Gun yang saat itu sedang asik menyetir mobil milik Mas Fadlan. Ya setidaknya sampai beduk subuh berbunyi. Jawabnya singkat. Oh, semua aset si Fadlan itu dia taruh di berangkas kantor. Aku tahu itu. Kita ke sana malam ini. Perintahku pada Mas Gun. Ia hanya mengangguk. Kapan kau mulai haid lagi? Aku sudah amat lapar, desaknya. Aku menatap tajam pada Mas Gun. Sialan memang. Tadi malam kau sudah kukasih jatah. Apa masih kurang? Tubuhku sakit semua ini, hardiku. Hei betina, kau jangan sembarangan pada aku ya. Apa yang kau mau sudah kulaksanakan. Hingga aku bertarung dengan jin pendamping Nania demi kau. Jadi jangan macam-macam. Selain tubuhmu, aku juga butuh darahmu. Jika kau tidak mau, carikan tumbal untukku. Bentak Mas Gun yang membuat nyaliku ciut. Sialan benar, memang si setan alas ini. Ya, oke, kan ada si Widya. Kapan kau akan eksekusi betina itu? Untuk saat ini, aku belum bisa menemuinya. Dia sedang ada di rumah ustadz yang tinggi ilmunya. Aku takut. Papar Mas Gun. Kau bisa takut juga. Kau itu jin. Ejekku yang sukses membuatnya menjadi marah. Matanya berubah merah membuat tubuhku gemetar ketakutan. Awas, jika dalam waktu dekat kau tidak memberiku tumbal, nyawamu jadi taruhannya. Kata-katanya nyaris membuat jantungku berhenti berdetak dan susah menelan saliva. Hening, aku tak berani berucap sepatah kata pun. Mobil berhenti tepat di halaman kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku berjalan cepat menuju kantor, diikuti Mas Gun di belakang. Langkahku terhenti ketika Pak Satpam menghadangku. Maaf Bu Memes, ada perlu apa malam-malam begini datang ke kantor? Tanyanya sopan. Ada Pak Fadlan. Sapanya ramah begitu melirik seseorang di sampingku. Ada yang saya mau ambil dan itu harus malam ini. Jawabku sedikit memaksa. Tapi Bu, jangan banyak tanya atau kamu mau saya pecat. Mas Gun menatap Pak Satpam tajam. Dia pun akhirnya menyerah dan mempersilahkan kami masuk. Kau pasti tahu kan berapa nomor untuk membuka berangkas? Kau kan jin, seloroku. Ya, aku tahu. Jawabnya singkat. Ia berjalan tergesa masuk ke ruangan Mas Fadlan dan langsung menuju berangkas. Dengan mudahnya, berangkas terbuka dan Mas Fadlan KW mengambil beberapa berkas. Seketika rasa bahagia menyergapku. Akhirnya aku jadi orang kaya, batinku. Tanpa membuang waktu, kami pun keluar dari kantor dan menuju pulang ke rumah. Ikatan ini terlalu kuat, jeritku. Aku berusaha melepaskan tali yang mengikat kedua tanganku. Namun, nihil, ikatan itu terlalu kuat. Tubuh yang lemas, lapar dan juga haus. Tega kau Memes membiarkan aku menderita, batinku. Memes! Aku berteriak kencang. Memes, lepaskan aku. Ku dengar jelas langkah kaki menuju kamarku. Langkah tergesa dan begitu cepat hingga nyaliku menjadi ciut. Pintu terbuka dengan paksa dan... Memes! Lelaki yang mirip denganku menyeret kursi yang mengikatku. Aku dibawa mendekati Memes yang menatapku sini seolah tiada cinta lagi di matanya. Sekarang kau tanda tangan di sini, ucap Memes sengit. Beri Mas minum dulu Mes, Mas amat haus, tenggorokan Mas kering, rintiku. Masa bodoh dengan deritamu, cepat kau tanda tangan di sini, atau kau mau nyawamu jadi taruhannya. Memes memejamkan matanya membuatku menelan saliva hingga terasa sakit di kerongkongan. Mas Gun, lepaskan ikatan pria bodoh ini, tita Memes. Cepat tanda tangan, desak Memes. Dengan terpaksa aku menandatangani berbagai berkas kepemilikan tanah dan juga aset lainnya.
Fik, sekarang kau jadi orang kere bin miskin. Sekarang kau tidak ada gunanya. Memes menendang kursi hingga aku jatuh tersungkur. Lirihku, tubuhku teramat lemah karena menahan haus dan lapar. Kurasakan pusing yang teramat sangat. Pandanganku memburam. Dan tinggalkan saja pria itu di sini, Mas Gun. Dan setelah mendengar suara terakhir Memes, aku sudah tak ingat apa-apa lagi. Widya sayang. Samar-samar ku dengar suara Mas Fadlan di luar. Aku mengucek mata dan menatap ke sebelah. Sartika masih terlelap tidur. Jam berapa sekarang? Widya sayang. Lagi-lagi ku dengar lirih suara Mas Fadlan di luar. Dengan tertatih aku beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke ruang tamu. Jangan membuka pintu apapun yang terjadi. Tiba-tiba terngiang di benakku kata-kata Pak Ustadz. Widya, buka pintunya sayang. Suara itu kembali menggema. Aku ragu dan takut. Langkahku terhenti di ruang tamu. Bingung. Perlahan ku beranikan diri mendekat jendela dan bermaksud melihat Mas Fadlan dari jendela. Perlahan ku sibak gorden dan melihat seseorang lelaki sedang berdiri di depan pintu. Ya, itu Mas Fadlan. Dari mana ia tahu aku di sini? Keraguan mulai menyergap hatiku. Mas, liriku. Jantungku nyaris copot tatkala aku rasakan seseorang menepuk pundakku pelan. Aku segera berbalik dan melihat Sartika sedang mengucek matanya. Lo ngapain di sini cuy? Gue bangun, lo udah kagak ada. Sungut Sartika. Ada Mas Fadlan di luar, Sar. Bisiku. Lo jangan bercanda, Wit. Dari mana lagi lo tahu kita di sini? Gak mungkin. Sangga Sartika. Mungkin dari GPS atau apa? Belaku. Lo jangan percaya, Wit. Ingat kata Pak Ustadz. Ucap Sartika. Lagi-lagi aku ragu. Kembali ku sibak gorden jendela. Mas Fadlan masih setia di sana. Maksud lo, laki gue hantu gitu? Dia masih hidup kok, Sar. Gila lo ya. Makiku. Aku tidak percaya omongan Ustadz tadi. Bagaimanapun dia suamiku. Walaupun ia sempat menyakiti hatiku, tapi aku tetap mencintainya. Tapi Wit, kata Pak Ustadz tadi begitu. Wajah Sartika memelas melihatku yang kekeh ingin membuka pintu. Gue gak percaya. Udah, gue mau ketemu sama laki gue. Lo kalau takut, di sini aja. Ngerti? Sungutku. Ku buka pintu perlahan. Suamiku berbalik dan menatap tajam ke arahku. Tapi ada yang beda dengan suamiku. Dia. Dalam hitungan detik, ia menarik tanganku cepat dan membawaku hingga aku terseret. Anehnya, tenaganya amat kuat. Sar! Widya! Ku dengar teriakan Sartika. Awalnya kuat, namun lama-kelamaan menjadi samar. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan suamiku?